Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ketika kita sedang makan sesuatu, misalnya kita makan sate, makan bakso, ataupun makanan-makanan yang enak lainnya, tentu kita akan bisa memilah dan bisa mengatakan kalau makanan tersebut itu enak sekali atau makanan tersebut tidak enak. Tapi tahukah ikhwah sekalian yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau iman kita yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajibkan, bahkan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya menjadikan iman adalah syarat untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati lahum jannatun na'im. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka surga yang penuh dengan kenikmatan. Bukankah iman Allah janjikan syarat menjadi masuk surga? Tapi tahukah bahwa sebenarnya iman itu bisa dirasakan? Bahkan seorang mukmin merasakan rasanya iman itu lebih lezat daripada manisnya dunia. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Akan tetapi tidaklah iman yang Allah Subhanahu wa taala janjikan sebagai syarat untuk masuk ke dalam surga itu bisa dirasakan kecuali iman tersebut iman yang sebenar-benarnya dan iman yang sesungguhnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menceritakan kepada kita bagaimana orang-orang yang bisa benar-benar merasakan rasanya iman tersebut. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim, Salasun man kunna fihi wajada halawatal iman. 3 perkara yang apabila 3 perkara tersebut ada pada seseorang, maka dia akan tahu bagaimana rasa lezatnya keimanan dia. Bahkan lezatnya melebihi lezatnya rasa makanan-makanan enaknya dunia, sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, ya, bahwasanya rasanya iman itu istidlalu hubbit ta'at wa tahammulil masyaq isaran ala aradid dunya. Bahwasanya rasanya iman itu adalah lezatnya seorang melakukan ketaatan dan bisa kuat menanggung kesusahan ketaatan tersebut melebihi kesusahan dunia. Kalau seseorang sudah bisa merasakan itu, itulah berarti seseorang itu imannya sudah benar-benar iman yang sesungguhnya. Apa kata Nabi SAW? 3 perkara tersebut ketika ada pada seseorang, maka dia sudah benar-benar iman yang sesungguhnya dan akan bisa merasakan iman tersebut. Yang pertama kata Rasulullah SAW, an yakuna Allah wa rasuluhu ahabbu ilaihi ma mimma siwahuma. Hendaknya seorang tersebut
menjadikan Allah dan Rasulnya itu lebih dicintai daripada yang lainnya. Ketika datang perintah Allah, perintah Rasulullah SAW, sedang ia disibukkan oleh perkara dunia, dia ditinggalkan. Dia lebihkan, dia utamakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan perintah Rasulullah. Itu ciri yang pertama. Perkara yang pertama. Perkara yang kedua, kata Nabi SAW, wa an yuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Terkadang seorang ketika mencintai seorang, bapak mencintai anaknya, ya, teman, bahkan na'udzubillah, seorang laki-laki yang bukan mahram mencintai lawan jenisnya, terkadang bisa melalaikan dari batasan-batasan Allah. Ingat, perkara ini tidak akan menjadikan iman kita menjadi iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya adalah ketika makhluk-makhluk itu kita kalahkan untuk mencintai karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika memang harus memilih antara Allah dan Rasulnya atau orang tersebut atau anak kita atau siapa itu, maka kita langsung pilih Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kita pilih Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ketiga, an yakraha an ya'uda fil kufri kama yakrahu an yuqdhafa fin nar. Seseorang benci, takut, benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah selamatkan. Dulu kita berada dalam kemaksiatan, berada dalam kesyirikan, berada dalam kekufuran. Kemudian Allah berikan taufik, Allah berikan hidayah kepada kita. Kemudian kita berhijrah. Maka seorang yang akan bisa merasakan iman yang sesungguhnya, dia akan jaga itu. Dia akan istiqomahkan itu. Taufik dan hidayah yang diberikan Allah SWT itu kemudian dijaga, ya, dan berhati-hati supaya tidak kembali kepada masa silam, yang masa silam tersebut jauh daripada mengenal, mentauhidkan Allah, jauh daripada ibadah kepada Allah, jauh daripada ketaatan, bahkan lebih dekat kepada kemaksiatan. Nah, insya Allah kalau ketiga hal tersebut ada pada diri kita, ya, mencintai Allah dan Rasulnya melebihi yang lainnya, kemudian mencintai seseorang karena Allah, kemudian menjaga keistiqomahan kita setelah Allah selamatkan kita dari kekufuran, kesyirikan, kemaksiatan, insya Allah kita akan bisa merasakan bagaimana rasanya iman yang sesungguhnya melebihi rasa nikmatnya perkara-perkara senikmat-nikmat dunia, ya, yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata, yang tidak bisa digambarkan dengan sesuatu. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, memudahkan kita untuk senantiasa beristiqomah, ya, di atas ketaatan dan istiqomah di atas sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita nanti kelak meninggalkan dunia fana ini betul-betul dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa kami sampaikan, sekelumit kata, semoga bermanfaat bagi diri saya sendiri dan juga kepada ikhwas sekalian. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.